Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sepri Aspiani dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang modul ke-10 saya yang berjudul Firewall Address List. Pembahasan yang akan kita bahas sekarang mengenai Firewall Address List, di mana ini salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Dan satu fungsi utama dari IP address itu untuk kita bisa tahu bahwasannya ini bisa sebagai action dan pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang bisa kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Langsung saja kita masuk ke topologi atau ke penataannya. Nah, di sini sudah ada. Dan pastikan perangkat mikrotik yang aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Kemudian kita ke Winbox. Untuk menemukan fitur addresses itu ada di bagian menu yaitu IV. Lalu ke firewall, kemudian NAT, lalu add. Jadi di sini kita buat contoh kasusnya dulu. Setelah di add, di sini sudah muncul seperti ini. Di mana ada satu klien nakal di jaringan kita. Berarti kita tambahkan saja, setelah itu kita ubah key-nya kita ubah di sini menjadi klien nakal. Untuk IP-nya di sini kita bisa ubah menjadi 192.168.88 salah 192.168.1.10. Setelah itu kita apply lalu OK. Nah, dimana kalau misal IP address-nya gak cuma satu, jadi terdapat kumpulan klien nakal sekaligus. Misalkan dari range-nya itu 30 sampai 40, kita buat range baru. Kita klik add. Kemudian untuk nama key-nya kita pakai identitas sebelumnya yaitu klien nakal Nah, untuk IP address-nya kita ketikkan saja di sini 192.168.130. Kemudian kita apply dan OK. Ini salah. 192.168.130. Nah, ini lalu kita play dan OK. Nah, sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita buat trace yang ke-40-nya. Di sini kita ubah key-nya menjadi klien
nakal seperti tadi. Untuk IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.1.40. Nah, lalu kemudian di sini kita play dan OK. Jadi artinya semua IP yang termasuk cakupan RAIS 30-40 itu termasuk klien nakal. Semisal ada kasus baru lagi, ada satu networking sekaligus, semua isi yang ada di dalam network tersebut klien nakal. Kemudian bisa kita klik add. Baru lagi di sini juga kita isi dengan identitas sebelumnya yaitu Kenya, klien nakal. Kita hapus dulu. Kemudian IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.2.0/24. Nah, setelah kita tulis IP address-nya, kemudian kita apply dan OK. Jadi artinya semua klien ataupun hal-hal yang terdapat pada network 2.0 itu termasuk klien nakal. Ini tidak sama dengan topologi yang kita punya. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Kemudian firewall address list. Address list digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, ring IP, atau spesifik IP. Kemudian kita kembali lagi ke NetLab. Nah, di sini terdapat topologi yang sudah menyala dan sudah terhubung ke Winbox. Langsung aja kita buka Winbox. Di sini saya sudah menyediakan list IP-nya. Kita kembali ke IP, lalu kita pilih DHCP server. Kemudian kita sharing IP address pada VCP kita. Jadi kita bisa langsung saja setting IP-nya. Kita masuk lagi ke topologi atau NetLab. Setelah itu kita nyalakan VCP satunya, yaitu dengan diklik. Nah, setelah seperti ini, di sini kita tulis IP-nya, yaitu 192.168.31/24. Lalu kemudian kita gariskan untuk menuliskan gateway-nya, yaitu 192.168.1.1
garis miring 24. Lalu kita enter. Nah, kemudian setelah kita enter seperti ini, kita ketik 8.8.8.8. Lalu ini adalah IP DNS-nya. Setelah itu kita enter lagi, ketik show IP, lalu kita enter. Nah, setelah terjadi seperti ini, maka kita buat untuk VCP 1-5-nya, karena ini sudah melakukan VCP 1 saja, lalu kita kembali ke VCP yang kedua. Untuk VCP 2-nya kita klik 2 kali, lalu di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1 garis miring 8424. Maaf teman-teman, di sini saya ada kesalahan. Kemudian strip kita ketikkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1 garis miring 24. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketik IP DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan di sini show IP. Lalu enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita minimize, lalu kita masuk ke PVC yang ketiga. Mungkin ada kesalahannya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, seperti yang pertama dan kedua, kita masukkan dulu IP-nya yaitu 192.168.88.33 garis miring 24. Lalu strip untuk gateway-nya kita tulis di sini 192.168.1.1.2. Salah ya. Untuk ini kita garis miring lalu 24. Sini kita enter. Kemudian kita ketikkan IP DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita enter kembali. Lalu di sini kita ketikkan show IP, kemudian enter. Nah, setelah seperti ini, maka setelah dinyatakan kalau itu sudah menyala. Kemudian ini kita nyalakan dulu. Nah, ini
Di sini IP-nya kita ketik kembali 192.168.88 titik 34 garis miring 24 strip, lalu kita ketik untuk gateway-nya 192.168.1 garis miring 24, kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketikkan 8.8.8. Lalu kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan show IP. Kita enter kembali. Nah, setelah yang keempat ini kita nyalakan yang kelima. Nah, kemudian di sini kita ketikkan 168.85 garis miring 24, kemudian kita di sini kita lalu untuk yang CV yang kelima, di sini kita ketikkan IP-nya 192.168.88.35 garis miring 24, kemudian strip. Untuk gateway-nya kita isi 192.168.88.1 spasi garis miring 24. Kemudian kita enter. Di sini kita isi untuk DNS-nya 8.8.8.8. Kemudian kita enter kembali. Setelah itu kita masukkan show IV, lalu kita enter. Setelah muncul seperti ini, kita nyatakan semuanya sudah selesai. Kemudian kita masuk lagi ke Winbox. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke IV. Kemudian kita pilih firewall. Kita pilih address list di sini. Lalu kita klik add. Untuk name-nya kita ubah menjadi group. Dan untuk IP address-nya kita ketik. Address-nya kita ketikkan 192.168.2
88.31, lalu apply dan OK. Nah, kemudian kita buat lagi, kita create. Untuk namanya tetap sama, yaitu approve. Untuk IP address-nya kita ubah menjadi 192.168.32, kemudian kita apply dan OK. Nah, untuk bagian address list, untuk firewall, nah kita buat contoh kasusnya dulu, dimana hanya beberapa VCP bisa internetan, sisanya tidak bisa. Untuk VCP yang bisa internetan, saya definisikan di sini dari VCP 1 sampai 4, kita pergi lagi ke Winbox. Nah, karena di sini saya sudah berada di dalam Winbox, kemudian untuk address listnya kita kembali add. Nah, untuk name-nya saya akan tuliskan di sini, yaitu VCV 1/4. Dan untuk IP address-nya di sini kita isikan 192.168.88.31 strip. Kita isikan untuk IP yang keempatnya, yaitu 192.168.88.34. Setelah itu kita play dan OK. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian net, lalu kita klik add. Nah, di bagian can-nya kita pilih yang SCARNET. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian advanced, di stardust-nya kita pilih yang VCP 1 sampai 4. Untuk bagian action-nya kita pilih yang password. Setelah itu kita kembali ke general, lalu apply dan OK. Address list untuk firewall net. Firewall net kita sempat gunakan sebelumnya pada web internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Net digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip net sama seperti firewall, bekerja dengan konsep IP10. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa visi bisa internetan, tidak hanya satu visi saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkannya yang namanya address list. Pada Action Firewall Net terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SCARNET dan DSTNet. Mungkin cukup sekian dari modul ke-10 saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan.